Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Sebelum kita memulai pembacaan kitab suci dan sebelum kita beraktivitas, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan oleh karena kasih-Mu. Di hari ini kami bisa bangun diberikan napas hidup dari Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan kami bisa melakukan kehendak-Mu supaya kami jangan berperilaku memeras dan merampas apa yang menjadi bagian milik orang lain. Bimbing kami dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini, Kamis 8 Juli 2021. Teks bacaan diambil dari Imamat 19 ayat 13. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Saudara-saudara, kitab Imamat adalah peraturan imam yang berisikan tata cara mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama. Diktum peraturan-peraturan agama ini adalah terjemahan dari 10 perintah Allah yang harus dilakukan umat Israel. Kumpulan peraturan ini amat penting agar umat Allah memelihara dirinya sebagai umat Allah yang kudus, yang menjadikan mereka sebagai umat Allah yang kudus sesuai isi Imamat 19 ayat 2 yang berbunyi demikian. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat pasal 17 sampai 26 adalah hukum kekudusan atau kesucian. Ini peraturan tentang peranan ibadah, jenis-jenis kurban, keluarga yang kudus, sikap terhadap sesama, kekudusan imam, dan diakhiri dengan berkat dan kutuk. Sejumlah peraturan ini bertujuan memelihara umat Allah sebagai umat yang kudus, sekaligus juga menjadi etika sosial umat Israel. Apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak di tengah-tengah bermasyarakat. Bagi orang Yahudi, kumpulan peraturan ini disebut sebagai Taurat, atau dalam bahasa Ibrani disebut mitzvot, berarti uraian atau terjemahan dari ke-10 perintah Tuhan. Mitzvot Yahudi menetapkan 613 peraturan, dan dari 613 peraturan itu 248 berisi perintah dan 365 berisi larangan. Dapat kita bayangkan begitu banyaknya perintah dan larangan yang harus ditaati bangsa Israel sebagai wujud umat yang kudus. Angka 365 sama halnya dengan jumlah hari dalam setahun. Hal ini benar-benar mau menunjukkan bahwa setiap hari umat diajarkan, diingatkan
untuk memelihara dan menjaga atas larangan yang ditetapkan Tuhan. Dalam renungan pada hari Kamis ini ada 2 larangan. Jangan memeras dan jangan merampas. Kedua perbuatan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. 2 perbuatan itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Seperti pada hukum yang ke-8, jangan mencuri, dan hukum yang ke-10, perintah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Terjadinya perampasan adalah bentuk pemaksaan, mengambil alih hak milik orang lain dengan cara kekerasan. Semua orang harus menghargai hak milik masing-masing, menjaga dan memelihara hak orang lain. Bahkan jika kita melihat milik orang lain tertinggal, seharusnya kita mengembalikannya. Jika kita ingin memiliki sesuatu, raihlah melalui pekerjaan yang diberkati Tuhan. Sedangkan memeras adalah bentuk memperdaya orang lain buat keuntungan sendiri. Karena kekuasaan, jabatan, kedudukan yang dimiliki dipakai untuk memeras orang lain. Istilah pemerasan biasanya muncul dari orang yang kuat terhadap orang yang lemah dengan kekerasan dan paksa. Pemerasan adalah kekejian bagi Tuhan, dan barang siapa yang memperoleh penghasilan dari pemerasan tidak akan mendapat kebahagiaan. Ingat Nabi Yeskel melawan dengan keras pemerasan dalam Yeskel 18 ayat 18 yang berisi, ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Pemerasan dan perampasan adalah kekejian bagi Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 21 ada kisah pelajaran di tengah bangsa Israel. Tuhan akan menghukum dengan keras orang yang melakukan kejahatan seperti itu. Dalam cerita ini diceritakan Raja Ahab merampas kebun anggur milik Nabot. Isabel, istri Raja, memanfaatkan segala kuasa yang ada padanya sampai berhasil menghukum mati Nabot yang menguasai kebun anggurnya. Isabel berhasil merampas milik kebun anggur Nabot, tetapi Tuhan menghukum Ahab dan istrinya Isabel sehingga ia mati dijilat anjing. Ini contoh peringatan bagi bangsa Israel. Merampas hak milik orang lain adalah kekejian bagi Tuhan. Saudaraku, jauhkanlah diri kita dari pemerasan dan perampasan, karena ini adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Mari miliki berkat dengan usaha dan kerja keras, rezeki yang halal, dan biarlah kita bersyukur atas segala yang ditentukan Tuhan bagi kita. Selamat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, pembelajaran pada hari ini Tuhan, memberi makna buat kami, supaya kami tidak memeras dan melakukan pemerasan Tuhan. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati keluarga kami, supaya kami bisa menjalankan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya